Strikeback Mania di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur memang dikenal memiliki banyak tambak ikan. Uniknya, para petani tambak di sini melakukan panen tidak dengan dijaring, melainkan dipancing. Tentu ini jadi spot favorit juga para pemancing yang ada di sini. Salah satunya saya. Mantap. Inilahnya yang kemarin aku bilang bakal ramai banget di spot mancing kali ini karena kayak gini nih. Jadi sistemnya tuh kita kayak panen tambak, cuma dengan cara dipancing. Jadi sekitar ada 250 sampai 300 orang kayaknya di sini. Seru juga ya, Seru ramean ya. banget kan. Jadi kamu di sini bisa sekalian foto teman-teman di sini. Kegiatan ini dikenal dengan bukaan tambak. Dan hampir di tiap pekan pasti ada bukaan tambak seperti ini. Jadi gak heran peminatnya juga banyak. Karena jumlah ikan targetnya pun juga melimpah. Saat ini tambak yang dibuka kurang lebih 1 hektar. Bisa dibilang seukuran lapangan bola. Jadi semakin besar tambak yang dibuka, semakin banyak juga pemancing yang ikut. Mantap, dapat juga nih. Karena kita pakai 2 mata kail, megangnya juga harus benar-benar hati-hati karena ketika dia ngebrontak, takutnya kail yang satunya juga nyantol ke tangan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oh yo, strike. Memang deh, kalau dapat sambaran dan berhasil menaikkan ikan, nikmat sekali. Oke. Meskipun ikan kecil, tapi karena suasananya ramai, jadi semakin seru nih Strikeback Mania. Ditambah kalau sudah saut-sautan antar pemancing. Mantap, strike. Seru banget ya ternyata kalau lagi mancing rame-rame kayak gini, jadi kita bisa ece-ecean. Tapi sebelah saya dari tadi strike terus nih, saya nggak mau kalah. Anya mana nih? Anya, udah dapat belum ya? Wah, di sini ternyata. Wah, pas banget. Fotoin dulu dong. Oke, kita lanjut lagi. Mancing mana strikeback? Mantap. Banyaknya ikan membuat para pemancing dengan mudah mendapatkan strike. Hanya saja, tantangan kali ini adalah panasnya cuaca dan gengsi antar pemancing. Ada yang dapat terus-terusan, ada juga yang nunggu dulu kayak saya. Jadi dari tadi saya lihat di kebanyakan yang naik itu ikan nila dan size-nya sekitar 3-4 jari segini, hampir rata. Dan ikan nila ini memang ikan omnivora, pemakan segalanya. Cuman saya tanya ke teman-teman di sini katanya lebih gacor pakai cacing gitu. Oke, kita coba lagi mancing mana strikeback. Mantap. Dalam momen seperti ini, biasanya ikan akan berkumpul pada lokasi yang banyak umpannya. Dengan begitu, kemungkinan mendapatkan sambarannya pun semakin besar lagi. Jadi kayak gini rangkaian yang saya pakai 2 kail, dibikin zigzag gini, satu di bawah, satu di atas, dan ada peletnya juga di bagian tengah. Nah ini fungsinya buat ngebom biar ikan-ikan pada kumpul. Oh iya, saya sampai lupa nih sama Anya. Wah, ternyata Anya lagi asik nih foto-foto para pemancing yang ada di sini. Apalagi ekspresi para pemancing yang senang mendapatkan ikan. Pasti akan jadi momen foto yang bagus tuh. Ya, ayonya sininya, mancingnya. Fotonya udah dapat? Udah dapat. Ah, fotonya udah dapat. Sekarang kita mancing dong. Masa motoin orang yang lagi mancing? Tapi ajarin, Harus cobain. Mas. Oke, siap nih sebentar nih. Coba kita. Coba lempar pakai tag. Ke depan lurusnya. Nah. Percobaan pertamaannya akhirnya berhasil, namun gagal saat mau menaikkannya. Tadi sebenarnya udah sempat dimakan ikan, cuman hook-up-nya tuh kurang kenceng nah, gitu. Terus Jadi gini. kayak ngaget, kayak mecut gitu. Oh. Nah, soalnya kalau kita narik doang, khawatirnya tuh yang dimakan belum sampai kailnya gitu, cuma cacingnya doang gitu. Nah,
Baru lempar sebentar, Anya langsung mendapatkan sambarannya kembali. Akhirnya. Iya. Langsung diputar. Ya, kuat banget tadi Anya tuh. Iya. Luar biasa. Kerasa sih. Mantap kan ya? Mantep mas, meskipun Nikmatnya- panas ya. Walaupun panas kayak gini, tapi kalau ikannya banyak, seneng juga. Mancing mana strike back? Mantap. Tapi ini kenapa sih mas kok bisa serame ini buat mancing ikan-ikan di sini? Karena ini memang timingnya panen dan sistem panen. Oh. Makan. Oh, yaudah, wah. Ya, kuat banget nariknya. Sampai kaget saya. Wah, ikannya segini. Kirain nggak ada ikannya loh, ternyata ada segini segantungan kunci. Ikan bocil. Ikan bocil. Aduh, tapi mantap lah lumayan. Loh, bisa-bisanya lagi ngobrol, malah strike. Seru kan Anya? Sampai nariknya kayak gitu. Mancing mana strike back? Mantap. Strike back mania, selain main dasaran di pinggir kolam seperti ini, ada satu teknik lagi nih yang mau saya lakukan bersama Anya. Nah, ini jauh lebih adem, mau nggaknya? Emang bisa ada? Mau cobain? Hah? Namanya teknik nyobok. Gimana tuh? Pokoknya ada lah, pokoknya ikut aja yuk, nanti dijamin adem, nggak akan kepanasan lagi. Yang bener, Mas. Beneran, setuju mau ya? Aku lihat dulu ya. Harus mau dong. Oke yuk, saya kasih tahu tempatnya nih. Pasti kali ini bakal lebih seru nih Strike Back Mania. Semoga Anya juga bisa ikutan ya. Ya, ini tadi tempat yang aku kasih tahu. Kalau di sini tuh tempatnya adem, kita nggak akan kepanasan lagi. Gitu. Adem. Sana tuh, lari sama mereka ya. Oh nyemplung maksudnya. Nyemplung maksudnya. Basah-basah. Iya dong. Kalau pemancing mah jangan takut basah katanya gitu. Oke, baik. Tapi kok kayaknya kayak gak yakin gitu. Jadi enggak nih kita nyemplung nih. Nyobok namanya. Kan Mas Jenny kepanasan. Hmm. Jadi Mas Jenny nyemplung. Terus? Karena aku udah nggak panas. Waduh. Aku fotoin Mas Jen dari sini aja. Ada aja alasannya ya. Tapi tolong ya, nanti fotonya harus yang bagus. Kalau fotonya nggak bagus, hanya wajib nyemplung nanti. Wajib ikut nyobok. Oke? Selain mancing dari pinggiran, para pemancing diperbolehkan juga untuk menggunakan teknik nyobok. Tapi areanya sudah ditentukan, jadi tidak sama dengan lokasi memancing yang berada di pinggir. Strike. Pak, strike, Pak. Wih, combo lagi. Wih. Mantap, Mas Bro. Langsung dapat 2 ekor. Wah, benar-benar spotnya gacor. Ternyata spot nyobok tuh lebih potensial juga, Pak ya? Iya. Gitu. Soalnya kita menjangkaunya tuh lebih tengah gitu. Sedangkan ikan nila nggak selalu di pinggir, Pak ya? Kadang di tengah juga nih. Nyobok juga masih menggunakan piranti tegek dengan umpan yang sama. Hanya yang membedakan, saya harus ke dalam air sehingga jarak jangkauannya lebih jauh. Ikan yang berada di bagian tengah tambak biasanya lebih banyak lagi, sehingga potensi strike-nya pun semakin banyak. Kalau beruntung kayak gini, rangkaian 2 kail yang digunakan, dua-duanya bisa dapat. Mas Yen, ada sini Mas Yen. Foto dulu. Oke, ganti gaya Mas. Cakep. Terus. Saya pun semakin bersemangat saat melihat peserta lain yang juga panen strike. Kalau begini, saya gak boleh kalah nih. Iki lho Mas, mangan iki Mas. Oh, strike. Seru banget ternyata mancing pada strike back. Mantap. Saya masih penasaran nih Strike Back Mania, karena belum ada ikan bandeng yang naik dari tadi. Semoga semakin siang ada tanda-tanda bandengnya ya. Ya, lihat tuh ya.
Mas itu banyak banget umpannya kayak di renteng gitu ya. Kok direnteng belum mas? Piye mas itu mas? Ada 7 mata kail ini. 7 mata kail? Ya, untuk target ikan bandeng. Berarti 7 ikan bandeng. Enggak, satu aja yang dimakan. Oh, gitu ya? Ya. Soalnya kalau ikan bandeng tuh biasanya dia gerombolan gitu, renang kemana-mana tuh sama gerombolannya ya mas ya? Ya. Menurut info yang saya ketahui, ikan bandeng memiliki jam makan mulai dari pagi sampai sore hari. Tapi puncak makannya berada di siang hari bolong seperti ini. Tuh, makan ya. Oh, strike. Tarik mas. Benar saja, ikan yang saya dapatkan kali ini adalah ikan target, yaitu bandeng. Mantap! Kan tadi kita ada 2 pilihan nih, ada 2 variasi ikan nih. Ikan nila sama ikan bandeng. Kalau mau kita masak, hanya milih ikan mana? Kayaknya aku pilih bandeng mas, karena aku udah kayak feeling kayaknya bandeng enak dimasak. Wah. Pakai bumbu ini deh kayaknya. Beneran nih? Mm-mm. Emang sedoyan itu sama bandeng? Aku lebih prefer bandeng karena kayaknya juga size-nya pas banget kan. Oh iya bener sih, dan juga dagingnya kayaknya lebih tebel lagi ya. Yaudah deh, yuk langsung aja kita masak ya. Let's go. Mancing Manis Strike Back. Mantap. Masak air biar bandeng. Matengnya, bukan bandeng mateng. Tapi ini apa? Ini baru bandeng. Bandeng. Mentang-mentang kita mau masak ikan bandeng. Tapi kan bandengnya kita buat mateng kan mas? Oh iya bener sih, masuk. Ada terusannya nggak nih? Cakep. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kelamaan deh, mending kita langsung mulai aja. Jadi kali ini kita mau masak ikan bandeng, dibikin bumbu Bali. Bali. Wah, Oh. sekarang hanya lagi nih yang bikin perbumbuannya. Memilih bandeng sebagai bahan utama bukanlah tanpa alasan. Ikan bandeng memang cukup terkenal di Jawa Timur karena memiliki kualitas daging yang gurih dan ukurannya yang cukup besar. Sekarang saya mau kasih tips nih buat para strike mania di rumah. Jadi ikan bandeng itu kan dia punya duri-duri kecil yang banyak banget. Nah caranya sebelum kita goreng kita harus iris tipis-tipis, mungkin sekitar setengah sentian full. Nah baru nanti kita goreng. Jadi nanti ikannya bisa kita makan seduri-durinya gitu. Karena ikan masih segar, bumbu Bali yang kaya akan rempah menjadi pilihan kami. Daging gurih dan lembut membuat bumbu rempah dapat menyerap sempurna. Kita coba dulu ya mas Kita ya. cicip-cicip dulu. Semoga jos jis. Semoga joss kalau dari aromanya sih joss banget. Cobain Mantap. deh mas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata aku sih ini jos. Udah mantap. Enak, mantap, asli. Bandengnya udah bisa masuk belum minyak? Aduh, udah lapar banget lagi. Mas. Dimasukin sekarang nggak nih? pakai lama mas. Oke. Cemplungin mas. Langsung semua ya. Boleh pakai ini dikit-dikitnya biar nggak langsung semua. Oke, sip. Bandengnya aja kayaknya udah crispy enak gitu. Apalagi tambah bumbu Bali makin maknyus. Yummy. Makin yummy. Sentuhan terakhir. Daging gurih dan lembut membuat bumbu rempah dapat menyerap sempurna. Tinggal tunggu sebentar deh Strike Back Mania. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Ikan bandeng udah mateng. Ayo makan bareng-bareng. Asli, rusuh. Udah lapar nih, udah lapar. Meski cuma dapat 1 ekor saja, tapi bandeng memang mudah diolah dengan teknik apapun. Menggorengnya pun tidak lama, agar mempertahankan kandungan nutrisinya. Duri-duri pun menjadi lunak, sehingga tak khawatir tuh untuk menyantapnya dengan lahap. Enak banget. Asli Oh, iya. ini. Buatanannya ternyata luar biasa loh, saya sampai ketagihan ini. Makasih loh mas. Jadi duri bandengnya tuh yang tadi kita potong tipis-tipis, akhirnya tuh jadi lunak karena tadi kan digoreng kering gitu kan ya. Jadi enak banget, bumbunya juga merasap sampai ke dalam, pedesnya pas, terus kayak rasa-rasa rempahnya juga kuat banget ya. Cocok banget sih saya sama masakanannya ini. Mancing Manis Strike Back. Mantap.